Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makannya, kebersihannya, dan paling utama jaga sholatnya. Oke? Hari ini siapa yang kangen belajar matematika? Oke, angkat tangan. Oke, nggak ada? Oke, Bu Siska angkat tangan ya. Hari ini Bu Siska senang banget. Kenapa? Karena hari ini akhirnya Bu Siska bisa menampakkan wajah Bu Siska kepada teman-teman yang katanya lagi rindu. Rindu juga. Oke, hari ini teman-teman kita akan belajar matematika yang keren banget ya. Ini materinya bakalan teman-teman gunain, bermanfaat banget gitu ya. Apalagi untuk yang hobi belanja. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, kita baca istighfar dulu. Semoga dengan istighfar ini Allah mudahkan kita dan Allah ridhoi ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sudah? Jika sudah, kita baca doanya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga Allah ridho, Allah mudahkan, karena sesungguhnya yang maha kuasa dan maha pemilik ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, hari ini Bu Siska udah gak sabar banget nih untuk kita belajar bareng. Kita belajar matematika, materinya seru banget dan materinya gampang banget. Karena apa? Ini materinya disukai sama semua kalangan ya. Nah teman-teman, pernah nggak sih pergi ke sebuah toko atau sebuah swalayan atau minimarket, kita mart misalnya, atau ke toko-toko yang ada di mall, kemudian ada tulisan diskon? Pernah lihat? Oke, nah diskon biasanya itu dalam bentuk persen, diskon 20%, 30%, 50%, 15 ya, banyak macamnya. Nah, di sini siapa sih yang suka banget sama yang diskon? Oke, itu suka salah satunya ya. Nah, teman-teman, kadang kita bingung ya. Ketika kita ke toko, kita mau beli sesuatu, kemudian ada diskon dan kita tuh seneng banget karena di situ tandanya akan ada pengurangan harga dari harga normal. Tapi kadang kita bingung nih, kita tahu diskonnya 30% misalnya, tapi kita nggak tahu harus bayarnya berapa karena kita harus hitung dulu kan. Nah dulu ya Bu Siska sering banget kayak gitu, lihat-lihat diskon tapi Bu Siska nggak tahu cara hitungnya. Dan setelah belajar, alhamdulillah akhirnya tahu ya. Jadi kalau kita mau belanja, baru bongkar tabungan, mau beli sepatu, mau beli tas, mau beli baju, atau persiapan untuk lebaran, atau persiapan untuk menyambut bulan Ramadan ya. Nah biasanya itu bakal banyak diskon dari setiap toko, swalayan ya, minimarket juga. Nah itu salah satu trik untuk para toko atau para pedagang untuk menarik konsumen ya. Nah jadi bagaimana sih kalau misalnya kita beli baju ya, harganya sekian terus didiskon misalnya berapa persen, lalu kita harus bayarnya berapa. Nah langsung aja nih, kita langsung ke contohnya. Ketika kita belanja ke sebuah toko yang ada di pasar atau di mall, kemudian kita mau beli baju yang harganya 60.000. Nah ternyata di sana mendapatkan diskon dulu. Lalu kita harus bayar berapa nih? Uang kita cukup apa enggak? Karena cuma bawa uangnya 55.000 ya. Nah jadi awalnya kalau kita penyelesaian matematika itu lebih baiknya kita pakai diketahui, ditanyanya, dan dijawab.
Tapi kalau lagi di toko jangan buat ini juga ya, langsung aja. Kenapa sih kalau dalam mengerjakan matematika kita harus pakai diketahui, ditanya, dan dijawab? Karena salah satu manfaatnya untuk melatih kita bisa memilah informasi yang mana yang informasi penting, apa yang ditanya, dan kita bisa fokus dengan jawabannya. Ya, jadi untuk memahami soal, salah satunya apakah kita sudah paham soalnya, kita bisa membuat diketahui, ditanya, dan dijawab. Ya, teman-teman. Kemudian, Bu Siska bacakan ya, diketahui harga baju Rp60.000, kemudian mendapatkan diskon 20%. Oke guys, kita lanjut. Nah, jadi sekarang kita buat dulu diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui harga baju Rp60.000, kemudian mendapatkan diskon 20%. Yang ditanya, berapa harga baju yang harus dibayar? Nah, kemudian kita akan fokus untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Jadi langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya adalah 100% kita kurang 20%. Kita kurang dengan diskonnya ya. Jadi 80%. Kenapa? Karena kita dapat 20% potongan harganya, diskonnya. Jadi yang harus kita bayar adalah 80%. Jadi kita hitung. Nah, teman-teman, 80% kita bisa ubah menjadi pecahan biasa. 80%. Persen itu artinya per 100. Jadi 80 per 100. 80% sama dengan 80 per 100. Nah, lalu kita kalikan dengan harga bajunya. 60.000. Ya. Kemudian 80 kali 60.000 adalah 8 kali 6 48. Kemudian kita tambahkan nolnya semua. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Kemudian dibagi 100. Jadi hasilnya 48.000 rupiah ya. Jadi harga baju yang harus kita bayar adalah Rp48.000. Oke guys, gimana? Paham? Mau tambah satu lagi? Oke, kita tambah satu contoh lagi. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, sekarang soalnya kita ganti nih ya. Diketahui harga baju 50.000, kemudian mendapatkan diskon 10%. Ditanya berapa harga baju yang harus dibayar, kemudian kita akan jawab pertanyaan tersebut. Langkah pertama, kita mendapatkan diskon 10%. Jadi yang harus kita bayar berapa persen? Dari 100%, kita mendapatkan pengurangan harga sebanyak 10%. Jadi yang harus kita bayar ada 90%. Nah, 90% sama dengan 90 per 100. Cakep ya. Lalu bagaimana? 90 per 100 kita kalikan dengan harganya, yaitu 50.000 ya. 90 kali 50.000 adalah 9 kali 5 45. Kemudian nolnya
Kita tambahkan semua. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bagi 100. Hasilnya 45.000 guys. Jadi kita buat nih kata-kata jadinya. Jadi harga baju yang harus dibayar adalah 45.000 rupiah. Oke guys, kelar nih cara kita ngitung diskon bajunya. Gimana? Seru kan? Mudah kan? Mudah dong. Oke guys, alhamdulillah hari ini materinya udah selesai. Gimana? Paham gak sih? Paham dong ya? Kalau gitu, coba kita kerjain soal di bawah ini. Jadi nanti di bawah ini akan di keterangannya ya akan ada soalnya. Nah, jadi teman-teman itu caranya untuk menghitung berapa harga yang harus kita bayar kalau kita mendapatkan diskon, ya. Seru kan? Mudah kan? Nah, untuk itu, untuk teman-teman lebih paham lagi, lebih lihai lagi, lebih cakep lagi, nanti Ibu Siska akan berikan soal ya di keterangannya di bawah. Jadi teman-teman silahkan nanti dicatat di buku tulisnya. Kemudian teman-teman lakukan seperti biasa ya, kita buat soalnya, lalu buat diketahuinya, ditanya dan dijawab. Oke? Semangat ya. Nah, kalau begitu Bu Siska pamit dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share.